selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita semua bersuka cita karena kita ini mengasihi Tuhan dan kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik pagi hari ini buat setiap kita, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Mari bersama-sama kita akan bawa hati dan hidup kita untuk kita beribadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau sangat baik. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh beruntung karena kami bisa mengenal Engkau, Tuhan yang sangat baik hatinya, Tuhan yang sangat luar biasa cintanya, Tuhan yang begitu panjang sabarnya, Tuhan yang begitu dalam. Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Biar pagi hari ini kami mau mengalami Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau sebagai satu-satunya jawaban hidup kami. Engkau satu-satunya sahabat kami yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bagi berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Kita mau mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Amin. Mari datang pada Yesus Tuhan. Mari setiap kita katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah,
buat setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita punya satu sahabat yang sangat setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mau menjadi sahabat kita. Amin, haleluya. Mari yang bersyukur kita memuji Dia. Hanya Yesus satu-satunya sahabat kita yang setia, yang selalu ada buat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari yang bersuka cita, katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sangat beruntung Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, kasih karunia-Nya yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita mau sadari hari ini dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan.
Kau yang sudah mengasihi kami, Kau yang sudah menjawab semua doa-doa kami, Kau yang sudah menuntun kami, membawa kami pada jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Benar Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
tidak salah memilih-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sudah lebih dulu memilih kami sungguh beruntung Tuhan. Kami sungguh beruntung Tuhan. Engkau sudah panggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami yang tersesat Engkau bawa kembali kami pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya jawaban dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau yang terbaik Tuhan. Sungguh Engkau yang terindah. Sungguh Engkau yang termanis. Sungguh Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat cinta-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang terbaik, sungguh Kau yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari pagi beri bersama-sama, katakan, aku memilih-Mu Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya Tuhan tak akan terganti. Kau harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Di dalam otoritas-Mu, kami menundukkan seluruh keberadaan kami untuk kami kemudian bisa terdidik di dalam firman-Mu. Biar firman-Mu mengajar kami, biar firman-Mu menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan firman-Mu juga yang akan menolong kami memperbaiki perilaku kami, sehingga kami terdidik di dalam seluruh kebenaran-kebenaran-Mu. Hati kami siap untuk terima firman-Mu.
bicara kepada kami di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema hari ini, saya ingin bicara tentang sebuah topik melayani Sang Raja. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak semua orang mendapat kepercayaan melayani Raja. Saya ingat waktu Bapak Presiden Jokowi mantu, ya ada EO yang dipilih, itu pasti merasa sebuah kehormatan mempersiapkan acara ya mantunya pemimpin nomor 1 di Indonesia. Pasti senang ya, dari banyak event organizer yang ada di Jakarta ya, kemudian dia yang terpilih ya. Kemudian catering yang dipilih juga merasa bangga. Ada banyak catering di seluruh Jakarta tapi dia yang terpilih ya. Apalagi yang waktu di Solo juga dia merasa pasti sangat senang sekali, bangga lah, aku terpilih ya, dari semua orang aku yang dipilih ya, cateringku yang dipilih untuk melayani semua tamu-tamu dari Bapak Presiden. Nah Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita diberi sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa, melayani Raja di atas segala raja, amin. Ya, kita dikasih kesempatan bisa melakukan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas semua ilah yang ada di dalam dunia. Bahkan kita juga dapat mengasihi Dia. Bapak Ibu, bagi saya itu hal yang sangat-sangat mulia, sebuah kehormatan melayani Raja di atas segala raja, mengasihi Dia yang telah lebih dulu mengasihi saya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, terlintas dalam pikiran saya, bagaimana caranya mengasihi Raja di atas segala raja yang kita tahu itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat? Bagaimana caranya melayani Tuhan yang tidak kelihatan oleh kita? Bagaimana caranya mengasihi dan melayani Tuhan yang tidak terjamah, tidak tersentuh oleh tangan kita? Tapi kita seringkali mendengar sebuah pernyataan, mari kita mengasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Itu hal yang baik, itu hal yang sangat mulia. Dan saya mengerjakannya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana caranya kemudian kita mengasihi Raja di atas segala raja yang tidak terlihat oleh mata kita, tidak tersentuh oleh tangan kita? Bapak Ibu dengar ini baik-baik, Tuhan mengasihi kita, amin. Bapak Ibu harus yakin itu ya. Bahkan Dia mengasihi kita dikala kita tidak menyadarinya, Dia tetap mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Di waktu-waktu yang tidak terduga Dia selalu setia mengasihi kita. Saudara merasakan atau tidak merasakannya, Dia mengasihi kita. Tuhan itu nyata. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberitahukan kepada kita bagaimana caranya melayani Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan yang tidak tersentuh oleh tangan kita. Dia beritahu kita bagaimana caranya. Nah Bapak Ibu, mari kita coba lihat satu ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Bapak Ibu mengasihi Allah? Amin? Amin ya? Ya, semua kita pasti pernah berkata, I love you Jesus. Ya, ya. Anak-anak juga menyanyikan lagu itu, I love you Jesus.
Ya kan? Semua kita pernah mengatakan itu. Ya, tapi perhatikan apa yang Alkitab beritahu kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dia disebut pendusta karena dia bilang begini, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya. Alkitab bilang itu pendusta. Berarti yang benar adalah kalau kita berkata aku mengasihi Allah, maka aku juga mengasihi saudaraku. Itu yang benar. Sebab kalau kita membenci, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, Alkitab bilang kita ini penipu, kita pembohong. Cuma mulut manis saja, di hatinya nggak sama dengan apa yang ada di mulutnya. Ya, nggak konsisten, nggak punya integritas. Ya, ngomong nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi di dalamnya gondok gitu, marah kan? Ya. Nah, Alkitab bilang kita itu pendusta. Alkitab sebut ia adalah seorang pendusta dengan sebuah alasan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Alkitab bilang tidak mungkin, mustahil. Ya. Mengasihi yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja kita nggak bisa mengasihi. Alkitab bilang itu mustahil. Jadi Tuhan sedang mau beritahu kepada kita, perlakuan kita kepada sesama, sikap kita kepada sesama, itu menggambarkan, itu merefleksikan sikap dan perilaku kita kepada Tuhan. Halo? Ya kan? Alkitab bilang, siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Kelihatan aja tidak bisa dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan aja dibohongi, apalagi yang tidak kelihatan. Betul tidak? Jadi ternyata begini, wujud nyata kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, itu dengan cara melayani sesama kita. Bapak Ibu tangkap sesuatu? Ya, jadi jangan tanya gimana caranya melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Hari ini saya melayani Tuhan dengan melayani Bapak Ibu Saudara. Betul? Asyir itu melayani Tuhan dengan cara melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu mereka buka pintu buat Bapak Ibu Saudara, mereka sedang melayani Tuhan dengan melayani yang kelihatan. Karena kalau kita tidak mengasihi yang tidak terlihat, tidak mungkin, kita bilang tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat lebih dahulu. Bapak Ibu di dalam Injil Matius, coba kita lihat sebentar. Saya ingin baca satu perumpamaan Yesus mengajar tentang akhir zaman, penghakiman di akhir zaman. Di Matius 25, di ayatnya yang ke-31 judulnya penghakiman terakhir. Berarti ini sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan apapun, tidak ada kesempatan untuk bertobat apapun, tidak ada kesempatan untuk menyesali apapun, karena udah terakhir. Ya, judulnya aja penghakiman terakhir. Saya bacakan, saya nggak tampilkan di slide, tapi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 berkata begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, semua bangsa. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, akan dipisahkan. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, Bapak Ibu coba kita perhatikan.
ayat 34. Ya, dan raja itu. Siapa raja itu? Anak manusia yang datang. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dia akan datang yang kedua kalinya bersama dengan para malaikatnya. Para malaikatnya kemudian akan kumpulkan semua orang untuk dihakimi. Betul ya? Nah, perhatikan ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ingat, hari ini kita mau belajar bagaimana melayani raja di atas segala raja. Raja itu bilang begini, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku orang asing, kamu kasih aku tumpangan. Waktu aku sakit, kamu jenguk aku. Waktu aku di dalam penjara, kamu memperhatikan aku. Ya. Lalu mereka akan menjawab di ayat berikutnya. Ya. Mereka akan menjawab dan mereka berkata, kapan kami melihat Tuhan lapar? Kapan kami lihat Tuhan haus? Kapan kami lihat Tuhan di penjara? Kapan kami lihat Tuhan sebagai orang asing, tidak punya pakaian, dan sakit? Karena Tuhan kan tidak terlihat. Nah, kemudian coba perhatikan ayat berikutnya. Ini jawaban Yesus. Ini yang menarik dan kemudian menjadi perhatian buat kita semua. Yesus bilang begini Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan kepada saudara kita, apa yang kita lakukan kepada sesama, Yesus bilang, kamu lakukan untuk aku. Sama kan dengan apa yang ditulis oleh Yohanes, ya, yang di 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi. Dia berkata, kalau kamu tidak mengasihi yang kelihatan, tidak mungkin kamu bisa mengasihi yang kelihatan. Kalau kamu mengasihi yang kelihatan, kamu mengasihi yang tidak kelihatan. Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu, baik itu kepedulian, kemurahan hati, perhatian, pertolongan, apapun itu yang kamu lakukan, untuk saudaraku yang paling hina ini kamu lakukan untuk aku. Perlakuan kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, itu perlakuan kita kepada Tuhan. Dan semua itu diperhitungkan nanti di kekekalan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menarik adalah begini. Yesus memberi penekanan pada kalimat ini. Yang paling hina ini. Yang paling hina. Yesus memberi penekanan. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan buat aku. Kenapa paling hina? Sebab kalau paling kaya, semua mau melakukannya. Kalau paling terkenal, cepat kita mengerjakannya. Kalau paling cantik, tidak ada yang menolak. Kalau paling ganteng, saya saja duluan. Loh, tapi kalau paling hina, kamu aja ya. Jijik aku. Bau.
Loh, paling hina sih? Siapa mereka yang paling hina ini? Yesus bilang begini, mereka yang lapar, gak ada makanan. Mereka yang kehausan dan gak punya minum. Mereka yang ada di dalam penjara. Mereka yang sakit. Mereka yang gak punya pakaian. Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan buat mereka, kamu lakukan untuk aku. Paulus pernah bilang, menegur jemaat di Tesalonika kalau tidak salah ya. Saya lupa juga. Dia bilang begini, kalian ini bagaimana sih? Orang yang susah, saudara seimanmu yang susah, tidak kalian tolong. Kalian malah minta tolong sama orang yang tidak takut akan Tuhan, yang justru menyengsarakan kalian. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Setuju? Alkitab berkata dia mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Yesus mati untuk semua orang. Bahkan Petrus juga menuliskan bahwa Bapa menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan tidak mau gitu. Nah, persoalannya Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang paling hina ini? Kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan. Coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Minggu lalu kan 2 minggu lalu kita belajar kalau tidak salah. Bahwa Yesus mengasihi semua orang miskin. Ya, saya pernah tampilkan ayat ini Markus 14 ayat yang ke-7. Waktu peristiwa ada perempuan tuangkan minyak di kepala Yesus. Lalu mereka bilang ini pemborosan. Mending uangnya dijual lalu kasih orang miskin. Lalu Yesus berkata demikian kan. Ayat yang ke-7. Karena orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Orang miskin selalu ada pada kita. Orang-orang miskin selalu dianggap golongan-golongan yang terpinggirkan. Kaum marginal. Kaum yang prasejahtera. Yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tidak bisa tidur karena nggak punya rumah. Nggak bisa makan, harus mengais-ngais sampah. Mereka orang-orang miskin dan Yesus bilang kamu bisa tolong mereka. Kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mengasihi orang yang paling hina ini, kita perlu kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan saja yang bisa menolong kita mengasihi orang-orang yang terbuang seperti ini. Ya, karena kasih Tuhan itu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Nanti baca di 1 Korintus 13, baca tentang kasih Tuhan. Kasih itu rela berkorban, kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pikirkan diri sendiri, hanya kasih Tuhan. Nah, coba kita mau cek hari ini Bapak Ibu. Coba lihat apa yang dituliskan oleh 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dari firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen, murid Yesus, pengikut Yesus, dan serba cukup hidupnya. Cukup ya. Tidak dibilang serba kaya, enggak. Serba cukup. Ya, jadi untuk makan cukup, untuk minum cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, pokoknya semua cukup. Melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya. Bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Jadi kalau mau ngecek Bapak Ibu, kita ini punya kasih Tuhan enggak ya? Ngeceknya gampang. Lihat orang susah. Begitu lihat orang susah, terus enggak rasa apa-apa. Yohanes bilang gini, bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia?
Karena kasih Allah selalu dimanifestasikan dalam dua tindakan. Masih ingat apa Bapak Ibu? Memberi dan melayani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena Yesus cinta kepada manusia dan dia sadar manusia tidak mungkin bisa selamatkan dirinya sendiri. Yesus ambil inisiatif datang ke dunia, kosongkan dirinya, ambil rupa seorang hamba. Hamba itu tugasnya apa? Memberi dirinya dan melayani. Jadi kalau kita punya kasih Tuhan, tidak mungkin kita kemudian abai dan membiarkan mereka menderita. Jadi itu cara cek. Ya. Jadi sesekali Bapak Ibu keluar, lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba rasakan kasih Tuhan di dalam hatimu. Ya, rasakan kerinduan Tuhan bergetar enggak di dalam hatimu. Ya. Tuhan enggak bilang gini, kasihkan semua hartamu, enggak juga. Gitu. Tapi yang lapar, kasihlah makanan. Yang haus, kasih minum. Tahukah Bapak Ibu, pemberian-pemberian kepada mereka yang seperti itu, Alkitab bilang gitu, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Waktu mereka sedang kelaparan, tiba-tiba Bapak Ibu datang, hanya sebungkus nasi nilainya cuma 4.000. Ya kan, Bapak Ibu bisa dapatkan itu di pinggir jalan sini, warung-warung. 4.000, 5.000 dapat. Tapi waktu Bapak Ibu kasih kepada seorang yang sedang kelaparan, dia akan melihat Bapak Ibu seperti malaikat yang diutus Tuhan, menolong dia. Dan tahu apa yang ada akan muncul dalam hatinya? Rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau kirim orang baik kepada saya. Dia mungkin tidak kenal saudara, tapi dia akan bilang, kau kirim orang baik Tuhan kepada saya. Terima kasih. Dia telah menjadi malaikat yang menyelamatkan hidupku hari ini. Yesus peduli dengan orang-orang miskin. Ekspresi kasih Tuhan selalu nyata dalam dua hal ini. Memberi dan melayani. Saya percaya kita semua tahu Yesus mengasihi semua orang. Yes, betul? Seperti yang saya katakan tadi. Dia tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat. Itu sebabnya Yesus ambil inisiatif datang kepada manusia. Satu kata ini sangat penting bagi kita. Inisiatif. Yesus ambil inisiatif, kosongkan dirinya, menjadi manusia, ambil rupa seorang hamba. Lalu dia berkata, anak manusia datang. Dia ambil inisiatif datang kepada manusia. Yesus bukan cuma bilang aku mengasihi manusia berdosa. Aku menginginkan manusia berdosa tidak terhilang. Aku ingin supaya mereka bersama-sama dengan aku. Dia tidak cuma punya harapan. Dia ambil inisiatif, dia datang. Kita seringkali lihat orang lalu kita berkata kasihan. Tapi enggak lakukan apa-apa, enggak ada inisiatif, enggak datang. Mari kita bertobat bersama-sama. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Tapi mari hari ini Tuhan mengingatkan kita. Karena orang miskin selalu ada di sekitar kita. Orang yang Yesus bilang paling hina itu. Kamu lakukan untuk orang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi kadang-kadang Yesus hadir untuk membangkitkan rasa kasih dan cinta kepedulian kita kepada sesama. Itu kadang-kadang dia hadir, dia sodorkan orang-orang paling hina bertemu dengan kita. Bapak Ibu melepaskan 2-3 ribu, 5 ribu, ya 2 ribu untuk aqua, 5 ribu buat makanan. Kan kita nggak langsung miskin Bapak Ibu.
kita memberi. Karena Tuhan telah lebih dulu memberi kepada kita. Dia memberi banyak kepada kita. Belajar dari jemaat Makedonia, kita seringkali melihat kita kurang, kita miskin, kita nggak punya apa-apa. Bapak Ibu, engkau punya raja di atas segala raja. Engkau memiliki Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yesus ambil inisiatif. Yesus datang. Dia tahu tidak mungkin manusia datang kepada dia karena dia kudus. Dia nggak bisa tersentuh oleh dosa. Makanya dia tanggalkan semuanya dan datang kepada manusia. Itu inisiatif Bapak Ibu. Untuk apa? Melayani. Untuk apa? Memberi. Saya berharap bahwa gereja kita menjadi gereja yang punya hati seperti ini. Amin. Gereja yang akan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari hari ini, yuk mari mengasihi orang yang paling hina ini. Mulai dari yang paling sederhana. Karena Yesus minta itu enggak terlalu berat kok. Kasih makan sebungkus nasi. Enggak berat kan? Bapak Ibu, Tuhan enggak suruh kita kasih rumah. Tuhan enggak suruh kita kasih mobil, enggak. Kasih minum. Susah kasih minum? Enggak susah. Kalau Bapak Ibu lewat gitu ya, ada orang-orang yang kemudian bersihin sampah atau apa yang bagian kebersihan. Kasihlah sebotol aqua dingin. Maknyes itu enak, senang sekali. Ya. Betul ya Bapak Ibu? Itu sebuah kebaikan. Kalau ada hal yang paling bisa menyentuh hati manusia paling dalam, itu kebaikan. Lalu kemudian itu menjadi jembatan Tuhan datang melawat mereka. Oke, Yesus datang melayani dan memberi. Inisiatif. Coba lihat ini. Inisiatif itu adalah mengenali dan menjawab kebutuhan yang mendesak tanpa diminta. Nah kita ini kan seringkali diminta. Kita ini seringkali dipaksa, disuruh. Inisiatif tuh enggak. Lihat, waduh kenapa begitu? Ambil tindakan. Ya, lihat misalkan ada tukang beca, dorong gitu kan, nyangkut sama batu, susah gitu kan. Bapak Ibu, kasihan ya. Misalkan gitu. Jangan begitu. Yang kita lakukan apa? Langsung inisiatif itu. Melihat ada sebuah kebutuhan yang mendesak. Lalu menjawabnya dengan memberikan pertolongan. Langsung turun gitu. Walaupun mungkin dia keringatan. Mungkin aromanya Bapak Ibu gak suka. Tapi lakukan sesuatu. Untuk yang membutuhkan. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dorong, bantu. Ya. Ada naik sepeda, kemudian barangnya jatuh gitu. Ya, langsung ambil tindakan. Itu inisiatif, ya. Nggak usah disuruh, "Woi, tolong yuk, tolong gitu." Ya, malah kadang-kadang anak-anak sekarang, zaman sekarang, ya, jatuh gitu, ya malah ambil handphone. Coba. Ada tukang beca kebalik, lucu loh. Bayangin Bapak Ibu, enggak ditolong malah diviralkan di sosial media. Ya, Bapak Ibu dengar gini. Inisiatif itu bagian dari iman. Apa buah iman? Ketaatan. Makanya saya tulis begini. Inisiatif itu merupakan manifestasi yang paling cepat dari sebuah ketaatan. Inisiatif. Waktu Tuhan bilang, mari kita mengasihi orang yang paling hina ini. Waktu kita bilang, Tuhan, aku mau taat. Waktu kita bilang, aku mau taat. Lalu kita mulai berpikir, siapa yang aku tolong hari ini ya? Siapa yang akan aku berkati hari ini ya? Lalu kemudian Tuhan kirim orang-orang yang tanpa kita ketahui.
Ya, untuk kita bisa mempraktekkan hal itu, memberi, melayani kepada kaum-kaum papa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam, ahli-ahli Taurat menjauhi pemungut cukai. Yesus malah makan bareng sama mereka. Coba lihat, ya kan? Orang-orang kepingin melempari wanita pelacur itu dengan batu. Yesus justru mengampuni dia. Orang-orang Yahudi menjauhi perempuan Samaria karena mereka dianggap kafir. Yesus justru harus ke Samaria berjumpa dengan wanita ini. Menembus batas budaya. Karena apa? Karena kasihnya, dia ingin semua orang diselamatkan. Yesus bukan hanya berdoa supaya orang terhilang, ditemukan. Dia bukan hanya berdoa supaya orang berdosa diselamatkan. Dia datang kepada orang berdosa. Yuk ambil inisiatif. Banyak hal yang kita bisa lakukan kok buat kota ini, buat lingkungan kita. Ya. Kalau bersih-bersih di depan rumah, mbok sekalian rumah tetangga. Gak apa-apa kan? Dan mereka akan sangat bersyukur punya tetangga seperti kita. Kita kadang-kadang kan suka mengeluh ya dengan tetangga kita. Punya tetangga kayak begini. Nah, jangan-jangan sebelah juga ngomong punya tetangga orang Kristen kok kayak begini, gak ada peduli sama sekali. Cerewet lah minta ampun. Loh, jangan-jangan tetangga kita juga jengkel sama kita. Bukan kita saja yang jengkel sama mereka. Kalau kita nilai mereka gak peduli sama kita peduli gak sama mereka? Pertanyaannya kan begitu. Ayo dong. Matius 7 ayat 12 berkata, apapun yang kamu ingin lakukan orang lain lakukan kepadamu. Lakukan itu lebih dulu. Oke, ambil inisiatif. Bapak Ibu, mari lihat. Ini ayat visi yang Tuhan berikan buat kita. Oke, mari lihat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kenapa? Sederhana, karena ayat 3 berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Betul? 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, makanya Alkitab bilang, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lalu kesenangan siapa yang kita cari? Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini ayat yang paling tidak enak. Betul? Kita seringkali datang untuk kesenangan kita. Kita seringkali datang untuk kepentingan kita. Kalau ada manfaatnya buat saya, kalau memberi keuntungan buat saya, kalau menyenangkan buat saya, memberi faedah buat saya, membuat saya happy, membuat saya senang. Tapi kalau saya datang kemudian saya terus yang diminta, saya terus yang harus berkorban, saya yang kemudian harus memberi. Kita nggak mau. Saudara pikir Yesus ke dunia cari senang, cari mati, ya kan? Cari mati kan? Oh, mati kayak di atas kayu salib kok. Dia nggak cari senang. Alkitab bilang dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Di kotanya dia ditolak. Kaum keluarnya bilang dia tuh aneh. Ahli-ahli Taurat, orang-orang beragama bilang ini sesat. Coba Bapak Ibu. Di Yohanes pasal pertama dicatat demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi mereka menolak dia.
Yesus datang dalam wujud orang yang paling hina ini. Dan kita mengabaikannya. Bahkan mungkin mengusirnya. Mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mari cari cara itu inisiatif. Betul Bapak Ibu ya. Mari cari cara. Bahkan penulis kitab Roma Paulus berkata harus mencari kesenangan gitu. Saya datang dekom kira-kira saya bisa buat yang saudara-saudara saya ini semakin semangat gimana ya caranya. Loh gitu harusnya begitu. Jangan bilang gini bosan datang ke dekom. Begitu saja orangnya itu saja masalahnya itu lagi. Loh jangan, Bapak Ibu harus mencari kesenangan sesama kita, bukan kesenangan kita, ya. Untuk apa? Untuk apa? Bukan untuk membangun saya, bukan untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikannya. Kalau masing-masing berlomba-lomba untuk kebaikannya, maka kita menjadi saling membangun. Saya cari cara bagaimana supaya Stephen mendapatkan kebaikan. Lalu Stephen sendiri diam-diam mencari cara bagaimana supaya saya Hansan mendapat kebaikan. Lu kan sama, itu namanya saling. Bagaimana mau saling kalau kita nggak pernah datang mencari. Kasih Tuhan itu tidak egois. Nanti Tuhan akan memisahkan kiri, kanan. Nanti baca selanjutnya. Yang sebelah kiri bilang gini, kapan lihat Tuhan lapar? Yesus akan jawab juga, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jadi pemisahan itu garis pembatasnya cuma begini. Yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Itu aja. Ya kan? Coba baca kalau Matius 25. Yang sebelah kanan melakukan, yang sebelah kiri tidak melakukan. Sama-sama ketemu orang yang lapar, sama-sama ketemu orang yang haus, sama-sama. Perbedaannya satu melakukan, satu tidak melakukan. Apa kesalahan Adam? Hawa kan yang dibujuk. Apa kesalahan Adam? Adam, di manakah engkau? Baca kitab Roma. Karena kesalahan satu orang, Adam. Lu Adam yang salah. Apa kesalahan Adam? Sederhana, tidak lakukan apa-apa. Harusnya dia bilang ini, Hawa, no. Ya kan gitu kan? Karena dia ada di sampingnya. Hawa, jangan. Tapi dia bilang, biar aja. Aku mau lihat apakah Hawa menjadi Tuhan atau tidak. Kalau dia tidak langsung mati, berarti Tuhan bohong. Kan gitu. Egois enggak itu? Egois loh. Dia tidak lakukan apa-apa. Bapak Ibu, jangan-jangan kesusahan-kesusahan yang kita alami. Karena kita tidak lakukan apa-apa. Inisiatif itu bagian dari iman. Waktu kita mau lakukan kehendak Tuhan, percayalah, kasih karunia akan mampukan kita. Kita itu tidak akan pernah kekurangan apa-apa waktu kita melakukan firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita cukup, bahkan berkelimpahan. Supaya olehnya yang paling hina itu mendapatkan anugerah dari Tuhan lewat hidup kita. Mari kita lihat langkah praktis, inisiatif. Alkitab berkata, anak manusia datang. Betul? Inisiatif itu kalau Bapak Ibu mau melayani Tuhan, melayani orang yang paling hina. Ya Bapak Ibu harus datang, Bapak Ibu harus ada di sana.
Nggak cukup Tuhan tolong orang-orang miskin supaya mereka tidak kekurangan makan, supaya mereka tidak kekurangan minum, cukup pakaian, bisa berteduh, ya. Tolong orang-orang yang ada di rumah sakit supaya mereka disembuhkan. Tapi kemudian kita nggak lakukan apa-apa. Kalau kita mau menolong orang yang susah, orang yang lapar, saudara harus ada di sana. Yesus mau tolong manusia, dia datang ke sana. Yesus mau selamatkan pemungut cukai, dia datang ke sana. Yesus mau selamatkan kota Samaria, dia datang kepada perempuan Samaria. Dia datang, kita harus ada di sana. Bapak Ibu ingin melayani Tuhan dalam pelayanan gerejawi, Bapak Ibu harus ada di gereja. Bapak Ibu ingin pelayanan anak-anak jalanannya, Bapak Ibu harus ada di jalan, ketemu sama mereka. Mau melayani anak-anak panti, ya, anak-anak yatim piatu, ya Bapak Ibu harus ada di sana. Inisiatif datang, atur waktu, siapkan segala sesuatu. Nggak bisa cuma berdoa. Mandat budaya bilang begini, mari kita berdoa untuk kesejahteraan kota dan mengusahakannya. Nggak cuma doa, tapi ada inisiatif datang. Bapak Ibu harus ada di sana. Yang kedua, inisiatif itu seringkali bikin kita repot Bapak Ibu. Betul enggak? Artinya, waktu inisiatif muncul, waktu Bapak Ibu kemudian ada di sana, Bapak Ibu harus siap untuk menolong. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang butuh pertolongan. Lapar, butuh ditolong kan? Kehausan, kedinginan, sakit, butuh ditolong. Dan Tuhan pilih saudara dan saya sebagai kepanjangan tangannya. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat apa yang pernah saya sharing buat Bapak Ibu Saudara. Unlimited love, kasih yang melampaui batas-batas kemampuan kita. Karena kasih Tuhan tidak mengenal batasan. Bahkan yang cacat pun mampu menolong orang yang tidak cacat. Betul? Kasih tidak mengenal batasan, juga perbedaan. Warna kulit, interdenominasi gereja, nggak ada. Kasih itu cuma tahu satu, hati yang rela memberi dan melayani. Dan kasih itu adalah kasih Tuhan. Dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dan kasih itu ada di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dapat melayani Raja di atas segala raja dengan melayani yang paling hina. Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, tilik hati kami semua. Temukan bahwa kasih itu masih ada di dalam hati kami. Kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak orang di luar sana sedang menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana sedang berteriak minta pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu pakai kami. Misimu adalah manusia, tapi alatmu juga adalah manusia. Engkau bisa pakai malaikat, tapi kau beri kepercayaan kepada kami untuk melayani mereka. Karena waktu kami melayani mereka, waktu kami mengasihi mereka, waktu kami peduli, waktu kemurahan hati dinyatakan buat mereka, waktu pertolongan dilepaskan buat mereka, kau berkata, kami sedang melakukannya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mulai hari ini, kami tidak akan datang hanya untuk mengambil untuk kami. Setiap kali kami datang membangun inisiatif datang, kami tahu
Kami siap menolong. Kami siap repot karena kami tahu melayani itu repot. Tapi itu sebuah kehormatan dapat melayani raja di atas segala raja. Supaya kelak waktu engkau datang, kami masuk golongan orang-orang yang ada di sebelah kananmu, kawanan domba gembalaanmu. Karena kami melakukan apa yang kau mau. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah umatmu, tolonglah gerejamu, supaya kami menjadi kepanjangan kasih Tuhan. Engkau ingin semua orang, termasuk tetangga kami, orang-orang yang ada seringkali berkumpul di depan rumah kami, para pedagang, tukang beca, ataupun ibu-ibu yang sedang bersama-sama, penjual sayur, siapapun mereka Tuhan. Setiap orang yang kami jumpai, Bapa, kami harus mencari kesenangan sesama kami demi kebaikannya, demi membangunnya. Karena Tuhan tidak pernah mencari kesenangan sendiri. Kasih itu selalu memberi dan melayani. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Berkati umatmu, berkati setiap kami yang menerima pesanmu. Dan Roh Kudus memampukan kami menerapkannya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama selesaikan ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib. Ya Tuhan, ajaib. Memuji Mari sekali lagi katakan, kami memuji-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kau telah memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan 1/10, persembahan untuk pekerjaan misi. Kami bawa semua persembahan kami ini ke dalam perbendaharaan-Mu. Kiranya lewat keuangan ini pekerjaan Tuhan terus dimajukan, dikembangkan dan Engkau dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami membawa persembahan kami ini, haleluya.
Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kelimpahan, segala yang baik akan bersegera datang di dalam hidupmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.